Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abang Aziz ya, dari Komunitas Samjo yang ada di kota Tangerang, Banten. Salam kenal buat teman-teman komunitas dan buat senior-senior saya. Salam hormat dan salam kenal. Silakan yang kenal bisa berkomentar kalau seandainya ada di Jabotabek ya. Insya Allah saya akan main dan sowan ke tempat panjenengan atau tempat saudara ya, di mana silakan. Baik, kali ini saya akan berbagi tip atau pengalaman saya tentang aplikasi Maxim ya. Jadi di video yang kemarin kita sudah memberikan tutorial bagaimana caranya menjadi developer ya, dari mulai download aplikasi dan pendaftaran, kemudian sedikit strategi untuk mencari orderan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenali metode pembayaran ya. Di Maxim ini ada dua kategori ya, dua kategori pembayaran. Adalah yang satu adalah pembayaran tunai, dan yang kedua sekarang sudah ada metode non tunai ya. Jadi wajib bagi driver ini mendaftarkan nomornya di aplikasi supaya bisa menerima yang non tunai ya. Jadi misalkan ada customer yang memesan dengan tunai, orderan bisa masuk, dan yang non tunai pun bisa masuk ya. Untuk yang belum tahu dan bagi yang sudah tahu, silakan di share ke teman-temannya, satu tongkrongan mungkin bisa berbagi pengalaman. Jadi yang lain, kenapa kamu kok dapat saya enggak, kenapa kamu dapat saya enggak ya kan. Nah itu ada yang non tunai, mungkin saja teman kamu itu mendapat orderan yang non tunai sementara kamu hanya metode tunai ya. Kalau untuk di kota-kota besar sudah banyak yang menggunakan non tunai kayak gitu, karena satu lebih simpel tanpa harus membawa uang, yang kedua adalah pembayarannya pas, tidak kurang dan tidak lebih, pas sesuai dengan yang tertera, dan terpotongnya pun sesuai di aplikasi ya, terpotongnya itu sesuai, jadi tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Walaupun di situ apabila kita ketemu dengan customer yang bagus ya, kita bisa dikasih tip ya. Alhamdulillah itu rezeki kita kalau misalnya dikasih tip. Yang saya jelaskan di sini adalah metode untuk pembayarannya tunai dan non tunai ya. Jadi untuk drivernya harus memahami dan harus mendaftarkan, dan untuk penumpang atau pengguna ya sekarang sudah ada metodenya. Dengan apa? Dengan aplikasi Kaspro ya. Aplikasi Kaspro di mana? Ada di Play Store. Nah, nanti di aplikasi itu akan diarahkan bagaimana caranya supaya mengaktifkan aplikasi Kaspro yang tersambung dengan aplikasi pemesan atau aplikasi deliver. Nah, jadi sudah tidak ada pembayaran yang kurang atau pembayaran yang lebih, jadi bisa pas kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah memahami bagaimana caranya mengenali orderan fiktif ya. Jadi teman-teman, orderan fiktif ini banyak, dari paket ataupun food ataupun orderan big ya, banyak dan ada
Jadi saya himbau untuk teman-teman driver yang masih baru kayak gitu, di Maxim masih baru ya. Jadi saya sarankan untuk auto beat ya, tidak usah mengambil atau mencocol, bahasanya itu mengambil ya. Jadi auto beatnya itu dimatikan terus memilih untuk pengambilan. Itu saya harap jangan. Karena apa? Karena kalau belum memahami itu orderan fiktif atau tidak, itu akan menjadi resiko kita. Lebih baik gunakanlah yang auto bid supaya apa? Supaya mencegah di orderan fiktif. Karena kalau orderan luar kota itu tidak akan masuk di auto bid, tapi harus dipilih atau ditekan atau dicocol, bahasanya begitu ya. Kalau bahasa driver dicocol lah. Kalau bahasanya aplikasi ya ambil orderan. Nah begitu. Jadi harus lebih baik jangan. Satu lagi, kalau memang belum memahami layanan, di situ banyak layanannya adalah yang pertama adalah bid, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah paket, yang keempat adalah cleaning, yang kelima adalah helper, yang keenam adalah pijat ya atau terapi. Nah, kalau untuk metode terapi itu tidak semua di aplikasi itu ada. Jadi untuk terapi ini dia harus mendaftar dulu dan sudah punya sertifikat, baru bisa mendapat orderan, yaitu pijat atau refleksi ya. Jadi buat teman-teman harap memahami dulu metode-metode pembayarannya, metode orderannya, baru siap-siap untuk mengambil orderan ya. Jangan sampai tekor atau sampai rugi. Apalagi ada orderan fiktif itu yang mengatasnamakan di belanja di Indomaret ya. Itu jangan. Karena apa? Karena dia akan meminta dibelikan ini, minta dibelikan itu, kayak gitu. Mungkin pertama dia hanya minta dibelikan susu, biasanya susu beruang atau tolak angin atau apa. Setelah kamu ambil dan konfirmasi, dia akan konfirmasi. Tapi begitu abang-abang atau mau ada di Indomaret, dia akan minta yang lainnya, virtual, pembayaran virtual akun, misalkan pembayaran Shopee atau pembayaran yang lain, atau suruh transfer dulu, suruh ngisi OVO dulu. Nah itu yang akan namanya orderan fiktif ya. Abang-abang ini harus hati-hati, jangan sampai kita sudah susah-susah kerja jadi apa namanya, jadi driver ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi masih kena tipu. Ini harus hati-hati abang-abang. Yang poin terpenting adalah memahami situasi aplikasi kita. Dipelajari dulu semuanya, bila mana sudah cukup mempelajarinya, baru kita aplikasikan di lapangan ya. Baik, itu aja yang kali ini yang saya share atau saya berikan kepada teman-teman tipsnya. Mudah-mudahan buat yang belum paham bisa memahami. Bagi yang sudah paham, tolong dibagikan ilmu-ilmunya dan pengetahuannya, karena ilmu itu apabila tidak dibagikan itu tidak ada gunanya. Jadi harus dibagikan ke teman-teman ya. Oke, salam persahabatan dan persaudaraan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.